Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah klik video ini. Semoga di video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luas, bisa mendapatkan sebuah wawasan yang sangat berharga buat teman-teman. Karena kali ini saya akan membahas tentang klaim orderan fiktif di Shopee Food. Sebelumnya, bagi teman-teman semuanya yang baru tahu channel ini, silahkan, yang baru mampir nih, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video updatean dari saya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol share-nya, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, begini teman-teman, kemarin di tanggal 29 September 2021, saya mendapatkan orderan fiktif pertama saya sebesar Rp33.000. Nah, orderan fiktif itu tidak hanya di nominal 100.000, 200.000, tapi Rp33.000 pun bisa mendapatkan orderan fiktif. Di sini adalah orderan fiktif pertama saya, dan jadi sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan orderan fiktif, teman-teman. Dan saya bingung saat itu saya mendapatkan orderan fiktif, saya harus apa gitu. Saya harus bagaimana gitu. Karena 33.000 bagi saya itu angka yang sangat besar. Sekarang kita bahas dulu nih ciri-cirinya. Apakah itu orderan fiktif atau orderan yang beneran gitu. Ciri-ciri yang pertama, biasanya orderan fiktif itu dia menggunakan pembayaran tunai. Berapapun tunainya itu layak untuk dicurigai kalau itu orderan fiktif atau bukan. Karena belum tentu orderan yang sedikit itu tidak fiktif, ya teman-teman. Jadi harus dicurigai. Dicurigai ya, bukan kok kita melogikakan semua yang order tunai itu fiktif ya, tapi kita hanya mencurigai saja. Yang kedua, biasanya orderan fiktif itu memberikan nomor telepon yang berbeda yang tidak sama dengan di aplikasi customernya. Nah, contohnya seperti ini. Di kasus saya itu si pelaku memberikan nomor saya yang berbeda, dan nomor itu aktif dan bisa ditelepon, dan benar-benar ada orangnya yang dia sasar seperti itu. Nah, dengan saya cocokkan dengan aplikasi yang ada di akunnya, di akun customernya itu berbeda, teman-teman. Nah, di situ ketika ada pelanggan yang memberikan nomor berbeda, alangkah baiknya kita telepon dulu sebelum kita berangkat. Jadi ketika dia mengirimkan alamat telepon yang berbeda, kita telepon dulu. Apakah alamat telepon itu berfungsi atau nyambung atau tidak, seperti itu. Nah, kalau tidak itu wajib hati-hati. Nah, tapi teman-teman, ada juga yang mengorder fiktif tapi dia tidak merespon chat kita sama sekali, dia tidak memberikan nomor lain, itu juga ada. Dan itu menurutku banyak sih, tapi waktu case saya itu tidak mendapatkan orderan yang seperti itu. Yang ketiga, nickname di orderan fiktif itu biasanya nickname default dari Shopee customernya. Jadi kalau kita membuat akun di Shopee customer yang baru, itu kita mendapatkan nickname default yang acak dari sistem Shopee-nya. Nah, biasanya orderan fiktif itu tidak mengganti nickname-nya itu, ataupun mengganti tapi namanya hanya namanya saja gitu, teman-teman. Dan ya masih banyak akal-akalannya sih, tapi kalau di case saya, nickname itu tidak diganti alias default sesuai dengan yang diberikan oleh sistem. Jadi ngacak seperti ini, teman-teman. Yang selanjutnya, biasanya orderan fiktif itu tidak fast respon alias slow respon. Ketika di chat dia diam saja, dia tidak membalas, atau dia hanya membalas singkat dan kemudian tidak membalas lagi, teman-teman. Di kasus saya, sempat pelaku membalas chat saya. Saya tanya apakah sesuai pesanan, dia jawabnya iya sesuai. Kemudian dia mengirimkan nomor yang lain yang tidak sama dengan Shopee customer, yang di akun Shopee customernya. Nah, teman-teman, itulah ciri-ciri dari pelaku orderan fiktif yang saya ketahui. Mungkin kalau teman-teman ada ciri-ciri yang lain di orderan fiktif Shopee Food, silahkan tuliskan di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar. Nah, yang kedua, solusi jika mendapatkan orderan fiktif, teman-teman. Sebenarnya di aplikasi driver Shopee Food sudah diberitahukan notifikasi seperti ini. Nah, notifikasi ini silahkan untuk sebagai patokan ketika teman-teman mendapatkan orderan fiktif, teman-teman. Jadi ikuti saja langkah-langkah yang ada di aplikasi di notifikasi ini. Nah, di sini saya akan sharing tentang evaluasi saya ketika saya mendapatkan orderan fiktif kemarin di tanggal 29. Nah, yang pertama, kemarin saya itu lupa untuk hubungi customer terlebih dahulu. Maksud saya tidak menelpon terlebih dahulu.
Nah, saya tahunya ketika sudah saya antarkan pesanannya bahwa itu orderan fiktif, karena ada 8 orang yang sampai di titik yang sama dengan saya, dan titik itu adalah titik rumah warga yang bener-bener nomornya itu ya nomor yang dikirimkan melalui chat, bukan nomor akun di Shopee customernya. Jadi itu bener-bener nomornya orang, teman-teman. Tapi orang itu tidak membeli pesanan yang saya kirimkan. Nah, berarti solusi yang pertamanya itu hubungi dulu customernya. Banyakin telepon, banyakin chat melalui WA, melalui aplikasi, dan telepon pulsa seperti itu. Nah, evaluasi yang saya dapatkan juga ketika saya mendapatkan orderan fiktif, yang pertama, kita selalu basa-basi dengan customer ketika customer itu bayar tunai. Basa-basinya jangan yang mengganggu kenyamanan customer ya, teman-teman. Jadi basa-basinya hanya mungkin menyarankan ke customer kalau harus membayar dengan uang pas. Jadi umpamanya dia membayar tunai 33.000. Kita hubungi dulu customernya dengan cara kita bisa menelpon atau mengechat WA. Nah, kita bisa pastikan dulu customer itu untuk membayar dengan bayaran tagihan tunai yang pakai nominal uangnya yang pas. Contohnya umpamanya 33.000, ya customer kita rekomendasikan untuk membawa 33.000, karena bilang saja kalau kita tidak punya kembalian. Nah, itu cara untuk kita cek bahwa ini fast respon atau slow respon untuk customernya. Cara yang ketiga, jangan selesaikan pesanan kalau kita mendapatkan orderan fiktif. Jadi biarkan saja sampai kita antarkan ke titik pengantaran yang diinginkan pelaku. Nah, ketika kita sudah sampai ke titik yang diinginkan pelaku, kita langsung hubungi pelaku dengan cara apapun. Kemudian setelah kita menghubungi, kita screenshot, jangan lupa. Nah, kemudian kita laporkan ke CS Care, ke Customer Service Care Shopee Food di aplikasi Shopee Customer. Nah, di situ nanti biar yang cancel itu mbak-mbak customernya, mbak-mbak customer care-nya. Jadi jangan teman-teman sendiri yang meng-cancelnya. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa teman-teman, karena persyaratan untuk klaim itu harus mengirimkan ke panti asuhan. Jadi makanan itu langsung segera kirimkan ke panti asuhan terdekat yang ada di kota teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa cara yang saya lakukan untuk menghandle orderan fiktif, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa, ketika teman-teman suka video ini, klik tombol like-nya. Jika tidak suka, silahkan klik tombol dislike-nya. Dan terakhir, bye-bye.